Halo sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, para sahabat pencipta atau hobi bercocok tanam dimanapun kalian ada di dunia, di muka bumi ini. Salam gembira dan salam sehat dari Cinta Alam Raya Channel. Konten kali ini adalah membahas pupuk organik dari hasil daun-daunan yang akan kita fermentasi dengan menggunakan mol. Apa itu mol? Mikroorganisme lokal. Nah, saat ini kita sedang menjemur rumput. Rumput ini saya ambil dari perumahan yang mana para tukang kebun memotong rumputnya, lalu saya masukkan di dalam karung. Nah, setelah itu kita keringkan. Nah, nanti kalau setelah kering seperti ini, mulai kita kumpulin kembali ya, atau kita aduk-aduk dulu supaya yang basah itu bisa kering. Nantinya pupuk ini kita daun-daun ini kita fermentasi, guys. Nah, jadi ini kita membahas mengenai mol yang digunakan untuk memfermentasi pupuk ini. Nah, ini saya sudah buatkan kandang atau kotak. Awalnya itu saya menaruh rumput di bawahnya dulu, rumput kering, kemudian disiram dengan molase yang sudah saya buat, dan ini saya belum buat konten untuk pembuatannya karena kemarin hujan deras jadi nggak bisa. Jadi ini molnya saya buat sudah 3 minggu yang lalu dan ini baru digunakan. Nah, kemudian setelah ada rumput kita lapisi dengan tanah. Tanah ini tanah topsoil, itu saya keringkan juga, kemudian saya saring atau diayak lalu dicampur dengan sekam. Tetapi ini kurang lebih 1 bulan ya saya simpan tanah ini, dan ini kelihatannya sudah kayak warna hitam. Nah, itu kita semprot lagi, guys, semprot dengan mol supaya bisa maksimal kerjanya. Kalau kita membahas masalah mol, guys, mungkin banyak teman-teman yang belum paham, atau mungkin lebih banyak teman-teman yang senior di YouTube ini yang banyak memahami tentang arti mol. Jadi mol itu adalah kumpulan mikroorganisme yang biasa diternakkan, di mana dalam konsep zero waste, mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan kompos organik. Nah, ini yang namanya starter pembuatan kompos organik dengan menggunakan mol. Nah, setelah kita lapis-lapis dengan daun-daunan, kita kasih mol lagi supaya maksimal nanti. Nah, setelah kasih mol baru kita tambahkan dengan sekam padi. Ini sekam padi ini saya ambil dari penggilingan padi, guys. Jadi begini caranya kita untuk membuat kompos atau pupuk organik yang sangat bagus, dan setelah nanti jadi itu bisa langsung digunakan di tanaman. Nah, jadi kita menggunakannya rumput-rumput, daunan, tanah, kemudian sekam padi. Setiap lapisan ada lapisannya, kita harus siram dengan mol. Nah, karena ya tangkinya sudah habis, kita isi lagi, guys. Ini saya siapkan ada 20 liter ya untuk persiapan penyemprotan terhadap pembuatan pupuk kompos ini. Jadi sederhananya mol itu semacam bakteri buatan, atau dikatakan bakteri buatan lokal, dan tujuannya adalah untuk menyuburkan tanah atau untuk menguraikan sampah organik menjadi kompos yang berguna seperti nutrisi vitamin bagi tanah agar tetap subur, guys. Nah, setelah lapisan di bawah, kita tambahkan lagi lapisan berikutnya, yaitu rumput kering yang kita cangkul-cangkul tadi, guys. Nah, ini sudah kering banget. Nanti ini kita siram lagi dengan mol supaya dia basah, supaya nanti bakterinya bekerja dengan maksimal. Jadi nanti kalau udah jadi, ini tidak akan bau, dan justru dia akan merasa seperti kayak bau tape, guys ya, karena memang mol ini rasa baunya itu seperti bau tape. Nah, setelah itu kita lapisin dengan tanah lagi, tanah yang kita ayak ya. Kita campur dengan sekam tempuari, dan juga ada saya campur dengan kokopit. Nah, setelah selesai disiram dengan mol, lalu daun-daun kering yang ada di sekeliling perumahan komplek ini itu saya kumpulin juga, lalu kita buat kompos. Nah, ini saat ini sudah lapisan kelima ya. Jadi sesungguhnya larutan mol itu mengandung unsur hara mikro dan makro, dan juga mengandung bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair atau yang disebut dengan POC. Jadi decomposer atau biang kompos untuk
pembuatan kompos dan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama dan penyakit-penyakit tanaman lainnya, seperti kayak ada kutu, ada yang yang putih-putih, kutu putih ya, itu juga sangat merusak tanaman kita, terutama di tanaman lombok ya, sering nempel di situ sehingga pertumbuhan tanaman kita tidak maksimal. Nah, dengan pemberian nutrisi seperti ini, tanaman kita akan lebih subur. Nah, setelah selesai semuanya itu, kemudian kita tutup dengan karung dengan rapat sehingga tidak dimasukin hujan. Tapi ini saya tidak taruh di luar, tapi di dalam, ada atap di atas. Jadi kita tutup dengan karung. Nanti juga kita akan lapisi dengan plastik ya, supaya betul-betul maksimal. Jadi jangan sampai terkena sinar matahari atau terpapar sinar matahari guys. Ya, tutup dengan rapat dan berbagai-bagai penutup ya saya gunakan di sini. Nah, jadi selama masa fermentasi ini kurang lebih 60 hari lah. Oke guys, kita dengarkan pendapat dari Mr. Tibo. Nah, udah selesai guys, kita fermentasi ini. Daun-daun tanah dicampur dengan sekam padi, lalu kita fermentasi. Dengan bahan fermentasinya adalah molase yang kita buat dari nasi basi, diberi gula merah dan disimpan selama 2 minggu, dan sekarang sudah bisa dipakai. Nah, contohnya adalah ini. Ini dia, ini mol ya, ini yang sudah jadi. Tadinya ada 10 liter, tapi saya pakai tanaman yang lain, siram tanaman tadi siang, dan malam ini saya pakai untuk fermentasi pupuk organik, pupuk sampah, yaitu daun-daun dan rumput-rumputan yang sudah kering. Oke. Apabila teman-teman menyukai video ini, silakan di like, subscribe, dan di share kepada teman-temannya. Semoga bisa bermanfaat. Salam.